Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma sallimna al-muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita lanjut ngajian kitab Mukhtalul Hadis yang ke-14. Kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ali baiti wa dzurriyyati ashabihi wa jami'il malaikatil muqarrabin wa masyayikhina Husaini Syekh Masari wa Syekh Ali wa Asani di hadis wali walidina wali walidikum wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-14 kitab Mukhtalul Hadis. Semoga muallif diberingi rahmat Allah ya. Atani teko ing ingsun sapa atin wong kang teko min indi rabbi saking sandingi pangeran ingsun. Jadi Rasulullah kedatangan malaikat azza mulya sapa Rabb wa jalla agung sapa Rabb. Waqala mongko ngucap sapa atin, kata malaikat yang datang kepada Rasulullah ya. Man utawi sapa wong barang siapa iku shalla maca selawat mendoakan ya. Baca selawat sapa man alaika ing atase panjenengan, siapa yang baca selawat kepada engkau min ummatika saking umat panjenengan salatan kelawan selawat kata pamangko nulis sapa Allah lahu kanggo man biya sebab selawat asyra hasanat ing 10 pira-pira kebagusan. Jadi menurut malaikat yang datang kepada Rasulullah ya, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali sholawat. Jadi umat Nabi Muhammad baca sholawat kepada Nabi Muhammad 1 kali sholawat, maka Allah akan menetapkan untuknya 10 kebaikan, dibalas 10 kebaikan. Wa makhalan ngelebur menghapus sapa Allah andu saking man asyra sayiat yang 10 pira-pira keelekan. Yang kedua, janji kalau orang yang baca salat kepada Nabi di samping diberi 10 kebaikan ya, dihapus ya, 10 kejelekannya. Amal jeleknya dihapus, dosanya 10 kejelekan. Yang ketiga, wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man asyra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang baca selawat ini, dinaikkan menjadi 10 grade ya. Naik 10 derajat. Yang keempat, waradalan balik akan atau membalas dan balik akan sapa Allah ing atas iman mitlain sepadane selawat. Jadi baca selawat sekali dibalas 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan ya, diangkat 10 derajat dan dibalas dengan yang sama dengan salawat itu. Riwayat ini hadis Ahmadu min an Abi Talha saking Abi Talha. Jadi karena itu sebaiknya kita banyak baca salawat karena pahalanya besar ya.
Yang ke-15, atuhibbu apa seneng sira ayalina ing yen lemes lunak apa qalbuka ati sira. Kalau ingin hatinya lunak, empuk lunak hatinya, lentur hatinya ya. Waktu dari kalan ison nemoni sira hajataka ing hajat sira, hajat engkau, keperluan engkau akan dipenuhi oleh Allah ya. Jadi kalau ingin hatinya lunak, hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka lakukan ini. Apa kata hadis ini ya? Irham melasono sir al yatima ing anak yatim. Sayangi anak yatim ya, sayangi anak yatim. Bagaimana bentuk menyayangi anak yatim ya? Berbagai macam cara. Bisa memberi santunan, muasat ya. Bisa menyayangi dalam bentuk perlakuan, bisa mendidik dengan baik, mengarahkan, menasihati, membimbing. Itu bentuk daripada kasih sayang kepada anak yatim. Kalau ingin hajat kita dipenuhi Allah, hati kita menjadi lunak. Yang kedua, wamsah lan ngusap sira rasa ing sirai anak yatim. Usap kepala anak yatim ini tanda atau simbol sayang, mengusap kepalanya. Ini salah satu contoh aja bentuk kasih sayang itu diekspresikan, diungkapkan dengan membelai rambutnya, mengusap kepalanya ya. Dan bentuk-bentuk yang lain mungkin tidak terwakili, tidak tertulis di sini. Mengusap kete bopo ya. Itu sangat berarti bagi mereka ya. Jadi anak yatim nangis, kita usap air matanya, sudah perasaannya diperlakukan sebagaimana orang tuanya masih ada, maka mereka sangat senang sekali dengan itu, karena kerinduan kepada orang tua yang sudah meninggal itu terjawab dengan kita perlakukan seperti anak sendiri. Wa atimhulan maringono mangan hu ing arek yatim min to'amika saking pangan sira. Beri makanan. Mengapa kok memberi makanan? Karena dulu yang kerja itu adalah ayah. Kalau ayah tulang punggungnya sudah tiada, otomatis ekonomi goyah, maka otomatis makanan pun tersendat-sendat. Maka anak yatim kita beri makanan. Nah, bagaimana kalau ibunya kaya? Ya, memang sih tidak seberapa pengaruh, tapi yang berpengaruh adalah bentuk perlakuan dan sikap kita, kasih sayang kita itu lebih pokok. Kenapa? Kasih sayang orang tua, kasih sayang ayah belum tentu bisa tergantikan dengan harta. Walaupun melimpah harta, tapi orang tua nggak ada, itu kadang bisa kering, kosong. Contoh ya, kalau dulu datang ayah menggendong, datang ayah memberikan makan, itu luar biasa senangnya anak ketika ayahnya masih ada, membawakan makanan, membelai, memandikan, ya, menasehati, mengajar, itu senang sekali. Tapi begitu ditinggalkan, kasih sayang itu hilang, maka kita berusaha memperlakukan anak yatim itu dengan baik sebagaimana seorang ayah memperlakukan anaknya sendiri. Kita kasih makanannya. Kalau anak yatim kan kecil, rata-rata anak kecil yang suka makanan, mainan itu ya. Karena yang pokok itu makan. Hubungannya dengan kesehatan adalah makan. Mengapa? Paling tidak dia supaya nggak nyuri-nyuri. Kita penuhi jajannya, makannya supaya apa? Tidak kepingin. Kalau kepingin nggak terpenuhi, bisa-bisa mencuri, bisa minta-minta dan lain-lain, bisa perilakunya macam-macam, itu karena kekurangan ekonomi ya, kepepet ya.
Yalin mongko lunak apa kalbuka hati sira wa tudriku lan isa nemoni sira hajataka ing keperluan sira. Rawahu nyitane hadis sahabat Tabrani an Abi Darda saking Abi Darda. Jadi dasar pengaruh dan akibat daripada menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim, hati menjadi lunak, dua, hajat kita dikabulkan ya. Maka banyak orang menyantuni anaknya, termasuk warung-warung itu banyak yang menjadwalkan rutin mengundang anak yatim, baik grand opening maupun secara berkala itu mengundang anak yatim untuk diajak berdoa bersama, kasih makan, kasih sayang. Karena itu tadi akibatnya ya. Hajat kita dikabulkan, hati kita menjadi lunak. Jadi wong sing muring-muring perlu nyantuni anak yatim ya. Rawanya tanya hadis sahabat Tabrani an Nabi Darda. Hadis yang ke-16. Ittaqi wadiya sira Allah ing Gusti Allah. Takutlah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu namanya bertakwa. Takutlah Allah ing Gusti Allah. Wadiya sira Allah ing Gusti Allah haitsuma ing dalem dinti panggonan kunta kang ana sira. Bertakwalah dimanapun Anda berada, pasti akan menjadi baik. Karena di mana-mana takwa, di pasar takwa, nggak berani nipu, di toko takwa, di sekolahan takwa, di kantor takwa, di kantor DPR takwa, di gedung DPR takwa, supir lain takwa, semua akan menjadi baik kehidupan ini. Masyarakat tertib. Kenapa? Satu kuncinya takwa. Orang haji segitu banyak, jutaan orang, itu yaitu dasarnya takwa. Takwa. Apa nasihat Al-Quran? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk orang haji itu berbekallah, sangu. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi orang haji kalau dibekali takwa dari rumah nggak akan berani nyikut konco, nggak akan berani ngasap sandal, nggak akan berani macam-macam di Mekah. Aman. Karena apa? Takwa. Jadi kuncinya ini kalau masyarakat ingin tentram, negara ingin beres, takwa. Tidak akan ada tipu-tipu, tidak akan ada korupsi dan lain-lain, tidak akan ada pendoliman ya. Kriminalisasi tidak ada. Kenapa? Didasari takwa pemimpinnya, takwa polisinya, takwa tentaranya, takwa masyarakatnya. Wa atbi lan ngiringono sira sayyi'ata ing amal elek al hasanata ing amal bagus amhuwa mongko mbus apa amal bagus kasanaha ing sayyi'at. Kalau habis berbuat jelek, iringi, susuli dengan amal baik supaya terhapus dosanya. Amal baik di sini apapun, al-hasan di sini umum. Apapun amal baik bisa menghapus segala amal jeleknya. Ini ada kaitannya dengan ayat yang turun yang seirama dengan hadis ini. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi ceritanya begini. Ada sang penjual kurma menata dagangannya di depan rumah, di situ di bedak ya. Dia jual kurma, ada pembeli wanita tanya, "Pak, ada kurmanya yang lebih baik dari yang di dasar di depan ini?" "Oh, ada di dalam." Masuk ke ruang tamu di situ. Ya. Ternyata tidak disuguhi kurma, tapi diciumi cipika-cipiku. Ya. Karena ini sahabat merasa berdosa, lapor pada Rasul, saya kecelakaan. Bagaimana caranya diampuni dosanya? Rasul bertanya, kamu sholat 5 waktu? Enggak sholat Nabi. Ya. Terus turunlah ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik ya, bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Amal baik apa di situ? Ya. Kalau menurut sebab nuzulnya ini adalah amal baik di situ berupa sholat. Yang dihapus adalah
dosanya mencium wanita, ya, bukan mahramnya, ya. Ya. Tapi karena ayatnya umum, al-hasanat as-sayyi'at am, berarti bisa untuk kebaikan apapun, bisa untuk kejelekan apapun. Jadi kebaikan apapun bisa menghapus kejelekan apapun, ya. Misalkan orang mencerca orang lain, ya minta maaf plus kasih uang, saya kira akan senang dia. Nyaladu sekali 1 juta, 2 kali cerca 2 juta, senang dia. Tapi ya belum tentu, namanya gengsi itu kan, walaupun dikasih uang kadang nggak mau, ya. Makanya jangan suka berbuat jelek. Umpama terlanjur berjelek, segera susuli dengan kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nasa, wa khaliq lan nyerawung manusia, anasa ing para manusia bikhulukin kan akhlak hasain kang bagus. Pergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu apa? Ya akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ya apa? Ya Al-Quran itu. Jadi isi Al-Quran itu akhlak yang bagusnya. Makanya ketika Sayyidatina Aisyah dikonfirmasi tentang akhlak Rasulullah, ya, bagaimana sih gambaran akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah karena khuluqul Quran. Akhlak Rasul ya persis seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Contoh ya, Al-Quran mengajarkan kejujuran. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya orang yang bertakwa, orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah atau jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur. Wa aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya. Orang yang beriman penuhi janji-janji. Nah, itu termasuk akhlak adalah memenuhi janji. Akhlakul karimah atau sebutan lain adalah khuluq yang hasan atau akhlakul karimah, ya. Memenuhi janji, tidak berbohong, ya. Jujur, ya. Santun, itu akhlakul karimah, ya. Jadi kalau nggak bisa memberi manusia dengan materi, berilah dengan akhlak yang baik kepada manusia, ya. Karena derajat kaum itu ditentukan oleh akhlaknya, ya. Akhlak, karakter sekarang itu, ya. Orang itu karakter. Jadi kebenaran itu harus dibungkus dengan akhlak supaya bagus. Kebenaran yang tidak dibungkus dengan akhlak maka kurang indah, kurang baik, ya. Orang lamar itu harus dibungkus dengan akhlak. Tidak bisa jujur-jujuran. Misalkan kamu, saya lamar hari ini, terus terang kamu jawab sekarang, mau apa tidak? Ya lari. Jadi ini kejujuran yang diungkapkan dengan jujur, ya, tapi tidak dibungkus dengan akhlak yang baik. Cara mengungkapkan tidak memahami perasaan wanita. Seandainya diungkapkan dengan baik, pasti akan terima, bukan malah lari, ya. Nah, itu kunci dalam Islam itu takwa, ya. Iringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, bergaul umat manusia dengan akhlakul karimah. Rawani tayang hadis sahabat Tabrani an Abi Dzarrin saking Abu Dzar. Jadi Indonesia ini adalah bangsa yang beradab, bukan biadab. Beradab. Kalau bisa jangan sampai akhlak nenek moyang ini yang sudah bagus berubah menjadi cercaan, suka mengadu domba, suka adu kekuatan dan lain-lain. Itu nggak baik. Oke, sekali lagi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung akhlakul karimah. Rasulullah itu adab akhlak
akhlaknya ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Hadis ini, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ajaran Nabi adalah ajaran akhlakul karim. Dicontohkan oleh Rasulullah seperti perang Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika Nabi sampai di Makkah, orang pada takut, orang kafir itu. Tapi didatangi oleh Rasulullah, idhabu fa antum mutlaqa, pergi, kamu bebas, tidak akan dihukum, tidak akan disakiti. Ini akhlak Rasulullah kepada musuh. Jadi musuh sudah ketakutan, nggak usah dijotosi, bebaskan ya. Ada contoh akhlak Rasulullah yang baik ya. Ketika Rasul itu pergi jamaah, itu seringkali diludahi oleh budaknya orang kafir. Nah, Abu Jahal laponya budak itu diludahi. Suatu saat hari keberapa itu kok aman-aman saja sama masjid. Rasul tanya, mana budak-budak yang biasa meludahi aku itu? Sakit Rasul. Kita jenguk. Jadi Rasulullah yang diludahi itu masih menjenguk ketika budak itu sakit. Karena disambangi Rasulullah itu nangis ya. Jerakan saya yang taati tidak, jarang menjenguk. Saya sakit tidak dijenguk. Rasul yang saya ludahi menjenguk ya. Gara-gara itulah sehingga simpati ya. Masuk Islam itu karena apa? Akhlak Rasulullah yang ditampilkannya. Hadis yang ke-17, ittaqi wa tiyasir Allah yang kusi Allah wala tahkiranna, lan ojo ngina teman sira minal ma'rufi saking kebagusan sayan ing suci-suci ya. Di sini pesan takwa masih ada, karena takwa itu kunci kebahagiaannya. Dapat ilmu juga bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Ingin rezeki lancar, takwa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi, jalan keluar dari kegalauannya, dari permasalahan hidupnya, dari problem-problem itu. Takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa Allah akan beri rezeki yang tak terduga-duga ya. Jadi kuncinya adalah kita bertakwa, pedagang yang bertakwa, pejabat yang bertakwa, apa saja bertakwa. Dan jangan meremehkan kebaikan yang kecil, yang sedikit, karena kebaikannya sedikit bisa dahsyat akibatnya ya. Banyak orang berbuat kecil, kadang-kadang akibatnya besar. Ada contoh beberapa kasus ya. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui memang baik. Jadi ada khair, kebaikan yang besar ya. Ma'ruf itu sudah jelas bagusnya itu. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Yang sudah jelas baik menurut agama itu namanya ma'ruf. Misalkan sholat, jangan diremehkan sholat. Itu juga termasuk ma'ruf. Nyapu masjid, jangan diremehkan ya. Makanya ketika Rasul itu jamaah kok tidak melihat cleaning service kalau sekarang ya, Mbak Rondo yang biasa nyalakan lampu bersih-bersih, nggak ada. Di mana Mbak Rondo ini? Sudah meninggal Rasul. Loh, kamu nggak beritahu aku kemarin. Ayo kita pergi ke makamnya.
Rasul berdoa, ya. Mungkin mereka menyolati. Loh, ini Rasul tidak meremehkan kebaikan yang cuma nyumet lampu masjid, nyapu. Itu ma'ruf, tapi tidak diremehkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena bisa mengangkat derajat orang. Walaupun hanya nyapu masjid, ya. Makanya Rasul benar-benar perhatikan, walaupun cleaning service wafat tidak diberitahu, malah ingin mendatangi. Contoh lagi, ada seorang mondok, ya. Seorang mondok, ayahnya itu karena nggak punya banyak harta, beliau ini tiap hari keluar bawa sepeda ontel, bawa sapu. Ngapain? Nyapu musola, pindah tiap hari. Saking kepinginnya anaknya menjadi alim, berhasil mondoknya menjadi alim barokah ilmunya. Ternyata Allah mengabulkan. Ya, tidak seberapa lama, ya, di situ ada seorang mencari menantu laki-laki, orang kaya, datang kepada kiai pondok itu, "Yai, saya cari menantu, laki apa perempuan?" "Laki, Yai, anak saya perempuan, ya. Saya ingin buatkan pondok untuk mantu saya, ya." Kata kiainya, "Ini nanti malam, ya, atau besok malam, ya, ada lomba baca kitab. Lah, calon menantu sampean itu yang menang lomba baca kitab." Ternyata benar, ada seorang laki-laki yang masih muda, ya, menang baca kitab. Dan itulah yang diambil menantu oleh orang kaya. Akhirnya dibuatkan pondok besar. Nah, ini mungkin barokah nyapu. Ayahnya rela tiap hari nyapu musola ganti, ingin anaknya menjadi alim. Ternyata terkabul. Sekarang punya pondok besar. Anaknya orang yang berbuat baik, nyapu musola. Itu namanya ma'ruf, walaupun kecil jangan diremehkan. Walau an tufrigo, senajan ngesoaken sira mintal wika saking timbo sira fi ina il mustasqi ing dalem wadai wong kang njaluk ngombe. Jangan meremehkan kebaikan, walaupun Anda memberi minum air, ya, kepada orang yang minta minum. Kalau sekarang mungkin memberi segelas aqua, segelas air mineral, itu bisa luar biasa balasan Allah, ya, kepada orang yang berbuat baik. Yang kedua wa antal qolan yento. Yang ketiga, ya, pertama takwa, dua jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil, ya. Yang ketiga wa antal qolan yento ketemu sira akhoka indulur sira wa juga kali utai wajah sira ilai maring akhoka iku mumbasitun ajer. Ajer itu ceria, sume, ya. Jadi sedekah yang ringan tanpa mengeluarkan modal, yaitu senyum ketemu teman, ya, ketemu saudara, ketemu orang lain dengan wajah ceria, itu sedekah, ya. Ini modal penjual senyum, ya, dengan wajah yang senyum. Saya melihat semua security di bank pasti awal senyum, langsung ada yang bisa saya bantu, nah itu, ya. Jadi senyum. Maka di Jepang itu, kalau di sini itu KAI, ya, perusahaan kereta api, ya, di Jepang itu mengharuskan dan diterapkan dengan disiplin, semua karyawan yang masuk kantor itu harus mampir ke mesin untuk ngecek senyumnya. Jadi situ kayak ada monitor,
dia senyum, dia akan keluar komentar, senyum Anda ya, belum standar misalkan. Dia akan senyum lagi, ada keluar komentar lagi, senyum Anda masih baik yang kemarin. Itu keluar lagi sampai nanti ada komentar yang positif, senyum Anda sudah lebih baik daripada kemarin, baru masuk kantor kerja. Loh, ini ajaran Islam yang diterapkan di Jepang. Mengapa? Karena kereta api itu adalah perusahaan jasa yang butuh servis yang memuaskan kepada pengguna jasa, maka senyum diperlukan. Wa iya kalan wadiya sira wa isbal izari sartane nglemberehaken sarung, menjulurkan sarung. Kenapa Nabi melarang ngelembrehno sarung, menjulurkan sarung sampai nyeret-nyeret ya? Ini jangan dipahami letterlek. Kalau dipahami letterlek ya mungkin sarungnya cingkrang, celonanya cingkrang ini. Nah, cara memahami hadis tidak hanya mantuknya tapi juga mafhumnya, isyarahnya ya. Isyarat daripada hadis ini adalah kita lihat sejarahnya hadis ini ya. Dulu orang sombong itu salah satunya adalah pakaiannya glombior-glombior sampai nyeret-nyeret ya. Jadi yang diperangi itu kesombongannya ya. Jadi jauhi kesombongan dengan salah satunya ya, pakaiannya glombior-glombior ya, besar, nyeret-nyeret. Jadi yang diperangi kesombongannya itu ya. Jangan hanya sarungnya yang diperangi, kesombongannya. Jadi inti dari hadis itu, esensi dari hadis adalah memerangi keangkuhan dan kesombongan sebagaimana dilakukan oleh Qarun. Qarun itu pakaiannya yang bagus-bagus dan mungkin kalau disentuh akan marah-marah. Itu yang nggak boleh. Karena dalam hadis itu ada kata-kata khuyala karena sombong, yang nggak boleh. Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, kamu nggak ada potongan sombong ya, tidak masalah. Fa inna isbalal izari mongko sak temene nglembreaken sarung inu minal makhilati saking kesombongan, takabur ya. Nah ini kan ada ilatnya, ada penyebabnya, ada alasannya mengapa ya, karena sombong itu ya, sehingga nggak boleh. Nah, kalau pakainya ngapret kok sombong ya tetap nggak boleh, karena intinya nggak boleh sombong. Wala yuhibbu wal ora seneng ing makhilah sebab Allah Gusti Allah. Allah tidak senang kepada orang yang sombong, kepada kesombongan. Wa ini imru'un lan lamun nyeladu sapa imru'un wong suci sata maka terse nyeladu ngolok-ngolok sapa imru'un ka ing sira. Kalau ada orang mencerca engkau, wa ayyalo kala nyacat elek-elek sapa imru'un ka ing sira bi amrin kelawan perkara laisa kang ora ana apa amrin ku fika ing dalem sira, bala tu ayyirhu maka aja nyacat sirahu ing imru'un bi amrin kan perkara huwa kang utawi amrin iku fi dalam umruun ya. Kalau ada orang yang mencerca engkau dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada Anda tidak bencong dibilang bencong, Anda tidak pembohong dikatakan pembohong, tidak pengkhianat dikatakan pengkhianat, maka jangan bales ya. Jangan bales mencerca walaupun dia itu pengkhianat ya. Jangan membalas dengan sesuatu sifat yang sifat itu ada pada orang tersebut walaupun nyata, nggak usah dijelek-jelekan dengan itu. Misalkan kamu bohong, hipokrit, munafik, jangan, walaupun dia sebenarnya adalah hipokrit, suka bohong ya. Tapi jangan, artinya apa? Jangan membalas perbuatan yang jelek. Kalau dizalimi jangan membalas perbuatan.
Kalau dicuri jangan balas mencuri, Anda kan jadi pencuri. Apalagi berkaitan dengan orang tua. Kalau ada orang lain mencerca orang tua kita, misalkan kamu ndoke sapa sih, telure sapa sih, waplek. Anda ditelur-telurkan, maka jangan membalas, kamu juga memang telurnya siapa. Nah, itu sama dengan mencerca orang tua kita sendiri. Ya. Karena apa? Dia akan mencerca orang tua kita. Jadi kalau kita membawa orang tua dalam mencerca orang lain akan mencerca orang tua kita. Berarti kita sama dengan mencerca orang tua sendiri. Gak boleh ya. Wa ta'ulan ninggal nasirahu ing imriin, tinggalkan orang yang mencerca itu. Yakunu mongko bakal ana apa balu akibate imruun niku ing ngatasi imruun. Ya. Biarkan, tinggalkan, nggak usah dibalas kalau orang mencerca menyakiti Anda. Apa efeknya, akibatnya, azabnya akan kembali kepada orang tersebut. Di tempat saya dulu ada, kalau ada zaman dulu itu, kalau anak wanita naik sepeda itu mesti dianggap nggak pantas, ya, disurai, dicerca dan lain-lain. Apalagi sepeda motor dianggap gak keduga bahasa Jawa itu, maka dicerca. Tidak seberapa lama anaknya sendiri naik sepeda motor dan pacaran. Ya, itu dibalas oleh Allah, mungkin ya, belum minta maaf ya. Wa ajru tai kanjarane meninggalkan, tidak membalas ya, ikulaka ketui siro. Jadi tinggalkan, azab hukuman akan pada orang yang mencerca, sedangkan pahala ada pada Anda. Wala tasubbanna lan ojo misui temen siro akatan ing suci. Jangan misui itu jangan mencerca. Ya misui, yang mencerca apa saja. Pokoknya jangan mencerca orang lain. Siapa itu misui, coro-coro misui. Mengata-ngatain yang jelek namanya misui. Ya, namanya misui itu macam-macam. Ada yang menyebut nama hewan, yang biasa ngerik krik ya, itu disebutkan dengan ungkapan yang mantap dan marah, itu namanya misui ya. Padahal kalau kita ucapkan dengan datar ya nggak masalah. Saya beli jangkrik untuk memberi makan mana, nggak masalah. Tapi kalau orang marah mengucapkan jangkrik, itu misui. Walaupun misui bahasa Arab sama ya. Jadi ada ceritanya orang umroh ya. Orang umroh itu orang Indonesia, orang Surabaya mungkin. Nah, waktu tawaf itu keinjak kakinya. Terus dia mesu dengan bahasa Arab. Karena yang injak orang Arab ya. Ainuka. Bahasa sini itu matamu gitu. Orang Arab senyum-senyum aja, nggak ngerti apa maksudnya ya. Lain hari dia keinjak lagi. Dia bilang ainuka. Ternyata yang dibilang itu balas roksuka. Bahasa sini dasmu gitu. Dia kaget, loh kamu Arab mana? Arab ngampel. Nah itu juga mesu, jangan ya. Jadi kalau mesu jangan dibalas mesu, maafin saja. Kata Sayyidina Umar, wa a'rid 'anil jahilin. Kalau Anda dimarah-marahi orang, termasuk istri, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mencerca itu namanya bodoh. Karena mencerca itu kan menghina ciptaan Allah. Dia nggak tahu bahwa yang ciptakan itu Allah. Kayak Nabi Nuh aja dulu namanya Abdullah. Karena ada anjing bermata empat, dia cerca dia. Elek kamu itu, gak cocok, gak serasi matamu empatnya. Anjing bisa bicara, nabinya Allah, kamu gak tahu bahwa yang buat aku seperti ini adalah Allah. Kamu menghina aku berarti menghina Allah. Langsung Nabi Abdullah nangis, setiap ingat peristiwa nangis. Maka digelari Nuh dernginging, Nuh, sehingga sebutannya Nabi Nuh. Rawanya ta'ala kata sahabat Tayalisiyu an Jabirin ibni Sulaimin, an Jabin ibni Salimin ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma sallimna muslimin wa qina wa ayyam syarra masa'ibid dunya waddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.